Teman-teman, platform Binomo kita gunakan pagi ini dengan aset Crypto ADX. Komposisinya dari sejak tadi seperti ini ya. Dan aset yang lain tidak ada, hanya ini. Jadi kita gunakan seperti ini ya. Ya, jadi pada video yang kemarin kita bicara hanya menggunakan satu SMA, yaitu SMA 60. Seperti ini misalnya kita ganti 60, simple merah, kita terima. Nah, kita lihat bahwa garis SMA 60 ini tidak menyentuh charts atau pergerakan harga sama sekali, gitu ya. Tidak menyentuh, bahkan pergerakan harga semua di atas. Itu sebab saya tidak bisa pakai kemarin janji kita bahwa kalau kita tidak bisa menggunakan itu, jadi menunggu terlalu lama, maka trading akan terhenti. Nah, sekarang begini, kita memiliki banyak cara supaya trading jangan berhenti. Jadi alat-alat yang ada di sini ada rata-rata pergerakan, RSI, SHART, stokastik, dan seterusnya ini. Kemudian kita bisa menggunakan di sini ada peralatan berupa segmen atau garis. Kita menggunakan garis trend kayak ini. Jadi ini semuanya resisten, resisten, resisten. Ya. Ini kemudian support, support, support minimal seperti itu kita lihat. Nah, dari tadi kita lihat di sini historinya saya 1, 2, 3, 4, 5 semuanya lihatnya waktunya ya. 16 Juni 12, 8, 12, 12 kita dapat. Nah, dengan cara seperti ini, dan kita menggunakan juga di sini MACD ini. MACD kita pakai default, kita terima langsung, kemudian juga RSI. Nah, RSI ini kita modified menjadi seperti ini. Nah, 5, overshot 50 dan overbought-nya 50 ya. Periodenya 5. Seperti itu teman-teman. Nih, nah kita lihat. Ketika ini berpotongan ke bawah ini dan kita tunggu 58 ya, kita akan ikut 58 ya, kita akan ke bawah. Kita lihat. Berdasarkan indikator-indikator ini sebagai konfirmasi, merah makin besar dari sebelumnya, turun, ini juga turun tadi, sekarang naik lagi. Kita lihat saja seperti apa, tetapi sudah berada di chart, berada di antara dua garis trend, support dan resisten. Kita lihat. Tentu saja kalau ini tadi yang 70.000 kali 3 ini ya, 3, 1, 2, 3, terus kita akan kompensasi teman-teman. Ya. Ada 3 indikator memberikan dukungan, yaitu RSI dan ini MACD ya. 14 detik kita lihat. Semestinya dia ke bawah. Ya, semestinya harga turun. Semestinya 4 detik kita lihat, 2 detik loss. Nah, kalau itu loss, kita akan tingkatkan ini menjadi 2 kali aja ya.
Kita lihat garis ini mendukung apa tidak, tunggu sampai maksimal 15 detik. Ya, ini turun. Kita lihat di sini melalui enggak ini lagi. Ya, dilalui kah ini? Kalau tidak dilalui kita jangan trading. Ini ada satu garis ya. Garis. Karena ini support, kalau dia tidak melalui berarti dia naik lagi ke atas. Kita lihat saja. Jadi jangan terburu-buru. Lihat ini. Resisten turun, support dibentuk sini, naik lagi, resisten turun. Apakah ini akan menjebol support? Lihat ini ekornya, kalau dia lalui kita akan sell. Ya, kita sell. Sudah melalui. Apa sih? Maaf, terekam semuanya, nggak apa-apa. Ya, kita profit 700.000. Sini saya akan ceritakan kenapa seperti itu. Tadi saya katakan bahwa di sini ya, saya akan buat gambaran ini lebih bisa nggak digedein. Nah, seperti itu. Jadi sebentar. Saya akan buat dulu chartnya. Jadi tadi ketika ini nah, ketika kotak ini tadi masih di sini, masih di sini, saya tidak berani open sell, ya. Tetapi ketika garis, perhatikan ini, ketika ini adalah support ya, ketika garis ini support ini, dilalui sampai ke bawah, tembus seperti ini. Nah, itu ya. Ketika itu, di sini ya, di sini kita sell. Ini garisnya kecil sekali ya. Di sini OP. Nah, kenapa OP di situ? Karena dia sudah melalui ini. Ya, sudah melalui ini dilalui. Nah, gitu ya. Tembus. Maka tadi kita sell dan hasilnya adalah profit. Yaitu ini. Nah, profit tadi ya, seperti itu ya. Oke, itu saja penjelasannya. Jadi ketika tadi ini yang ini ya tadi ya, ketika ini dengan posisi masih di merah, waktunya kita untuk open sell. Tetapi pada waktu dia masih sekali lagi pada waktu dia, saya pasti lihat sekali lagi, pada waktu tadi masih di sini, ini saya tidak berani ya.
Tapi ketika dia melalui garis ini, nah ini, saya sell, ya. Jadi melalui ini dilewati, sudah ke sini sedikit aja, ini sedikit saja, saya sell, hasilnya ini, ya. Hasilnya kotak ini. Nah, ini. Ya, di situ tadi kita profit sebesar berapa tadi, 700.000 ya. Seperti itu teman-teman. Jadi kita sudah menggunakan beberapa alat. Ya, maksudnya ini jawaban dari video yang kemarin, bahwa kalau kemarin kita hanya menggunakan rata-rata 60, dan kita buat di sini 60. Nah, itu ya. Kita terima. Nah, ini dia. Ini 60 nih. Ini 60, sedangkan dia sama sekali tidak memotong ya. Nah, ini garis tadi ya. 60 sama sekali ini tidak memotong. Ya, tidak memotong. Adapun memotong jauh di sini, tetap di bawah ya. Tetap di bawah, rumit. Kesempatannya sangat-sangat kecil. Sedangkan kita mau setiap waktu trade. Nah, lihat. Ini chart, nah turun, naik, turun sebentar, naik lagi, turun, naik lagi. Sekarang posisi sedang berada di sini, dan ini tidak berlaku. Karena ini tidak berlaku, tidak kita pakai. Nah, kalau kita tidak pakai, kita turunkan, kita menggunakan garis chart seperti ini. Apa itu artinya? Bahwa kita akan melihat pergerakannya mulai dari sini. Ini resisten, dan sorry ya, ya apa nih? Nah, jadi sudah panjang sekali ya. Resisten, kemudian support, kita tarik dari situ sehingga dia ada kolom seperti ini, dan harga akan bergerak di sana. Lihat sampai sekarang harga bergerak naik turun di situ ya. Seperti ini pun dia naik turun di sana. Nah, jadi kita tinggal membaca MACD dan RSI 5. Seperti itu teman-teman hasilnya tadi. Nah, ini kita tunggu lagi. Yang paling tepat adalah ketika dia menyentuh garis pembantu tren ini, dan atau tadi di bawah. Nah, perhatikan di bawah. Karena tadi saya ngomong, jadi kita tidak lihat sumbu dari kotak hijau atau candle hijau ini, bullish ini menyentuh garis tren dari support, dia naik memantul ke atas. Ya, sudah memantul kembali. Nah, tetapi kemudian di sana dia bertukar arah. Ya, kalau kita lebih jauh lagi bercerita untuk teman-teman, di sini juga dia memotong kembali ke bawah menjadi reversal, karena ini sebetulnya resisten ya, resisten di sini. Ya, ini tidak kuat, dia turun. Ya, dia turun, di sini lagi bertahan resisten ini ya. Dan dia naik lagi. Sempat sini pembukaan harga dan dia naik lagi. Apakah dia akan melalui ini? Nah, kalau lihat sungut ini ekornya, ekor atas dia lewat. Nah, coba kita coba ya di 11.000 dia lewat pada 00. Nah, tetapi dia kemudian membalasnya lagi. Seperti dia mau turun lagi ya. Oke, kita perhatikan ini. Biar video ini agak panjang, tidak apa-apa. Dia tidak tahan. Sepertinya dia naik. Kita lihat saja di 58 ya. Kita akan ikuti kemana dia pergi. Ini ke atas, ini ke atas juga sedikit itu. Kalau 58 ini nanti, ini detik 58, ini sungutnya naik semua dan berpotongan seperti ini, kita akan ikut dengan 11.000 naik ya. Kita coba 44, kita sabar, tunggu peluang. Kita menunggu peluang sobat. 51, 52, mungkin dia akan menyentuh itu ya. 53, tapi kita lihat 6, 57, 58, ya, dia hijau, kita masuk.
apakah dia ke atas, apa dia ke bawah, ya. Kita lihat saja. Kalau lihat ini dia datar, ke bawah, bergerak di detik ke 16 ke 17, dia sudah berpotongan, sudah hijau sih, sudah hijau ya, sudah hijau. Apakah dia akan bertahan sampai menit ke 58, teman-teman, dia bergerak, ya. Kita lihat. Kalau kita loss, kita tingkatkan ini menjadi 2 kali ya, kira-kira 30 ya, kira-kira gitu. Nah, jadi perhatikan, saya mau jelasin di sini pelan-pelan. Dia sudah memantul ini sebetulnya. Ini pelajaran buat kita semuanya. 51, ini diperhatiin. 55, 56, 57, 58, apa kabar? Nah, dia merata. Dan dia juga agak sulit diperhitungkan ya. Di sini cikal bakalnya merah ini. Merah kecil, sepertinya dia akan turun. Tapi berubah hijau. Menjadi hijau dia berubah. Kemudian naik, membesar. Kita lihat lagi apakah akan menyentuh resisten, tren resisten 25, 26, 7, 29, 30, 33, 34, dia terus naik, tapi di sini berhenti. Dia tidak sanggup melewati ini. Ya, kalau dia sanggup, kita masuk ke sana. Ya, turun lagi. Dan lihat lagi apakah di detik ke 58. Kembali lagi. Ini kompensasi dari yang tadi ya. Dia turun lagi, jadi kayaknya dia trennya seperti itu. Dia naik, dia turun, bermain di sini ya. Oke, kita lihat apakah dia naik. Nah, dia ya. Nah, turun dapat tekanan sumbu lebih panjang. Dia mau turun, tapi kalau dia melintas di sini ya, sumbu ini kita dilewati, kita turun. Tunggu saja. Ya, sedikit saja turun, dia naik, kita turun. Nah, balik lagi sobat. Turun, ya nggak mau, balik lagi. Turun dulu, lewat, ya, tunggu naik. Ya, kita turun. Ya, kita melewati, menurut teorinya harusnya turun ya, teman-teman. Dia akan mencapai support yang di bawahnya. Begitu, kita sabar lihat kemana larinya. Anginnya dia gitu loh, teman-teman. Ya. Nah, kalau melihat yang LCD-nya dia sudah berbadan merah, dia harus ke bawah. Ya. Tapi kita lihat ini trading. Jadi bisa iya, bisa tidak, bukan tebak-tebakan ya. Tetapi sudah diperhitungkan seperti itu, teman-teman. Nah, perhatikan yang saya omongin tadi, dia sudah mulai membesar ke bawah ya, 30 detik lagi. Nah, sudah menyentuh lagi dia tren dari support, teman-teman. Bahkan dia tembus ya, breakthrough, sudah tembus ya. Tinggal 20 detik lagi, dia sudah tembus. Apakah dia akan menembus nantinya, kita lihat. Tapi perkara ini dulu kita selesaikan. 9 detik lagi, apakah kita profit? Kita sudah masuk terus ke bawah. Lihat ya, ya, kita profit, kita dapat lagi ya, teman-teman. Kita dapat lagi sehingga kita sudah naik lagi. Nah, kita lihat nanti kita terangkan lagi. Ini kita kembalikan ini ke pasangan asal. Dia sudah memantul karena dengan tren support ya. Nah, dia mau turun tapi tidak kuat, malah hijau. RSI memperlihatkan sikap akan naik, masih di 30 detik, tapi ini tetap merah ya. Nah, sempat tadi dia tembus ya, tapi dia mau kembali lagi. Dilihat di detik 58. Kalau ini hijau, kita akan buy ya, dengan investasi 14. Nah, jadi teman-teman, kita lihat, kita menunggu peluang. Sekali lagi, kita menunggu peluang. Karena gerakan dari candle atau chart of price tidak bisa kita atur. 58 kita naik. 58 kita naik.
sudah kita buy ya, kita sudah buy. Apakah demikian? Lihat chartnya, lihat ini sudah berkedip menjadi hijau ya, merah hijau itu pertanda dia menggeliat naik. Demikian juga RSI 5 dia naik ya. Dan naik, kita lihat saja apakah benar dia akan meneruskan ke atas seperti itu. Masih ada 30 detik ya, 30 detik. Apakah dia akan menjadi sideways candle ya. Sideways candle itu yang pendek-pendek ini, dia tidak langsung reversal tetapi dia menyamping. Nah, kembali lagi menembus trend supportnya, kita lihat saja. Kalau dia loss, kita naikin lagi ini jadi seperti tadi ya, 30. Kita siapin aja ya, seperti itu. Loss, kita loss ya, kita loss, ini kita naikin 30. Ini kita belajar kompensasi. Perhatikan sudah di sini dia naik, dia naik. Ini terutama RSI yang kelihatan mulai naik. Tetapi saya tunggu 58 detik. Jadi kita tetap untuk open posisi memperhatikan GMT time di sini sampai 58. Ya, pelajarannya seperti itu. Ini mulai menunjukkan hijau. 35, 36, 37 kita lihat dia akan melalui, kalau sumbu atas ini terlampaui kita masuk. Dilampaui saja kemudian turun sedikit kita masuk. Kita masuk buy. Ya, lewat. Turun, ya, kita masuk. Ya, kita masuk. Sudah 53, 54, ya, kita lihat. Kita lihat sobat. Ya, zero. Kita lihat. Dia menembus resisten sideways pendek. Kita lihat. Ya, ini perjalanan candlenya sudah ke samping. Ya, sudah ke sana dia, bukan lagi dia mestinya memantul ini dari sini, ini mestinya ke atas, tapi dia terjadi kelainan ya, dia menembus lagi. Ini kesulitannya kalau sudah seperti ini ya, tetapi tidak apa-apa. Kalau ini bisa tembus, kita akan ganti ini menjadi 70 ya. Pokoknya kompensasi, lihat merah turun ya, tapi dia balik. Kita tunggu di sini. Nah, kita tunggu di sini. Apakah dia akan sideways candle ya? Bukan sideways trend. Dia menyamping. Coba lihat. Kalau kita garis tarik di sini, tarik lagi di sini dia menari-nari. Kita tidak punya pilihan. Nah, hanya satu yang terbuka pasar. Ya, kalau kita mau hentikan, kita hentikan. Tapi kita siapkan satu lagi cadangan di sini kompensasi. Ya, kompensasinya yang ini kan kita coba dia pembukaan harganya sudah stuck ya. Oh, turun. Benarkah dia akan membentuk harga baru? Kalau dia membentuk harga baru berarti dia akan berkelok. Harga akan berputar arah. Jadi menjadi dia tren menurun ya, downtrend di sini. Turun. Nantinya ini yang akan menjadi resisten dan ini, nah kemudian ini akan menjadi support ke bawah ini. Kita lihat terjadi perpotongan, berarti mulai dari sini dia akan menekuk ke bawah ya. Pelajari, tidak apa-apa. Video ini agak panjang. Kalau tadi sudah bebas, ini sepertinya tidak ke sana. Kita ambil garis ini, kita belajar segmen ini kita terima. Coba kita ini tadi ya, ini kan resisten dari sini kita tarik ke sini ya. Ya, ini resisten ya. Jadi dia sudah merubah arah. Kemudian ini, nah ini lagi ini. Nah ini ada sumbunya atau dari sini ya. Ke sini kita ambil yang ini. Seperti ini. Ya, seperti ini.
Kita perhatikan, sekarang sudah mengubah arah dia. Kalau tadi dia ke sana, sekarang dia menjadi downtrend. Betul apa tidak kita lihat. Kalau dia tidak melampaui malah balik lagi ke bawah, berarti dia downtrend mulai dari sini ya. Seperti itu. Gitu ya, seperti itu ya. Sorry. Ya, kita sabar. Ya, sudah 26 menit ya, nggak apa-apa. Kita lihat pergerakannya, dia turun naik turun di sini. Jadi dia sideways di sini, sideways candle ya, pendek-pendek ini sideways lagi nggak apa-apa. Tapi dia trennya pasti turun, gitu. Ini menurun. Ya, kita lihat teman-teman sabar, kita belajar ya, nggak apa-apa, sabar. Jadi semakin tahu. Nah, apakah dia akan mentok balik? Kita lihat ini. 30 pergantian. Ya, kita lihat 34, 37, 39. Wow, dia menembus itu. Kita lihat 58 di mana dia? 48 ya. $55, 58. Oke. Kemana dia? Masih naik? Masih naik, kita ikutin. Kalau lihat ininya hijau, lihat ininya naik. Kita lihat. Kita lihat terus kemana arah harga. Ya. Kemana arah harga dibentuk oleh pasar. Seperti itu, sobat-sobat. Ya, sudah 28 menit kita ini ngoceh. Ya. Nah, kelihatannya dia masuk ke garis tren yang awal ya, yang main trend tadi. Lihat ya, main trend. Jadi oke, thank you. Kita masuk ya. Kita profit di ini, yang ini ya. Tadi kan di sini kita gagal nih. Kemudian kita masuk di situ. Nah, kita perhatikan sekarang pembelajarannya seperti ini ya. Saya akan terangkan lagi. Tadi dia melampaui batas ini ya, garis trend support. Dia tembus ke bawah. Saya pikir dia akan membentuk, karena ini arahnya sudah begini, akan membentuk downtrend. Rupanya tidak. Sampai di sini dia mengembalikan dirinya lagi ke sana. Jadi masuk lagi ke arah semula, yaitu dia tetap di sini uptrend di kedua garis resisten dan support yang ini. Agak pusing dengarnya ya. Nah, itu ya teman-teman. Sudah 30 menit, nanti kecapean kalian melihatnya. Itu dulu, nanti akan saya ulas lagi di video berikutnya. Jadi yang penting tetap kita subscribe video ini, like dan share kepada teman-teman. Sampai di sini dulu, sampai ketemu pada pembelajaran video yang berikutnya. Yang penting perhatikan garis-garis ini adalah garis-garis pembantu ya. Dan ini adalah MACD, ini RSI yang sudah di custom. Terima kasih perhatiannya, sampai ketemu lagi. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat pagi.